Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Zakifah Maulia, selaku dosen pembimbing matkul pengantar manajemen. Dan yang saya sayangi, teman-teman semuanya. Di dalam video ini, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Supply Chain Management. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ardini Afifah dengan NIM 081, dan yang kedua ada saya sendiri Hapsari Anissa Kurniawati dengan NIM 104. Yang terakhir ada Amelia Ayu Nur Hidayah dengan NIM 107. Oke, selanjutnya kita menuju ke materi, yaitu definisi Supply Chain Management. Supply Chain Management atau manajemen rantai pasok merupakan bagian yang sangat penting pada sebuah perusahaan. Supply Chain Management yang baik dapat mengidentifikasikan daya asing perusahaan yang tinggi dan berkualitas. Supply Chain Management sendiri didefinisikan sebagai kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, penyediaan, ataupun pengiriman produk atau jasa kepada konsumen. Sejumlah perusahaan seperti Walmart, Zara, Dell, dan Toyota telah berhasil mencatat kesuksesan luar biasa saat melakukan hal-hal yang cukup biasa, seperti menjalankan supermarket, menjual pakaian, atau membuat komputer atau mobil. Membuat manajer lebih sadar bahwa apa yang dihasilkan organisasi mereka dapat jauh lebih penting daripada mereka memproduksinya. Ini berlaku bahwa di zaman ketika siklus hidup produk semakin pendek dan lebih banyak penekanan ditempatkan pada inovasi produk, teknologi sebagai sarana untuk menambah nilai. Agar proses rantai pasokan bisa berjalan dengan lancar, maka 3 komponen dalam manajemen rantai pasok juga harus berlangsung baik. 3 komponen manajemen rantai pasok yang dimaksud yakni: yang pertama, upstream supply chain. Manajemen adalah proses di mana perusahaan mendapat pasokan dari luar perusahaan berupa bahan baku untuk melakukan produksi. Yang kedua, internal supply chain. Manajemen adalah tahap selanjutnya di mana bahan baku yang telah diterima lalu diproses dan diproduksi menjadi bahan jadi. Yang terakhir, downstream supply chain. Manajemen merupakan proses pendistribusian produk yang telah jadi kepada konsumen melalui distributor. Inti dari cara perusahaan memproduksi sesuatu adalah cara mereka mengelola rantai pasokan mereka, pengumpulan, dan distribusi semua input untuk proses produksi. Beberapa perusahaan menganggap ini ekstrim. Misalnya, Olam, seorang pedagang komoditas yang berbasis di Singapura, mengatakan dalam praktiknya dalam bisnis manajemen rantai pasokan, ia melakukan semua proses yang terlibat dalam mendapatkan komoditas lunak seperti kakao dan kopi dari pertanian ke petani, pabrik ke pelanggan. Keunggulan kompetitifnya terletak pada keunggulan prosesnya, bukan komoditasnya. Secara tradisional, cara perusahaan memastikan bahwa komponen yang tepat siap pada waktu yang tepat adalah untuk menyimpan stok besar dari mereka di gudang yang dapat ditarik sewaktu-waktu bila diperlukan. Ketika Toyota menemukan sistem just in time, semua berubah. Perusahaan menjadi lebih sadar akan biaya duduk di gudang penuh dengan stok dan mencoba mengelola rantai pasokan mereka sehingga input hanya datang ketika dibutuhkan. Pada saat yang sama, ketika perusahaan menjadi lebih internasional sehingga prosesnya melintasi lebih banyak perbatasan dan menjadi lebih kompleks. Tentu saja dengan teknologi seperti halnya mengubah produk itu sendiri membantu banyak peningkatan dalam manajemen rantai pasokan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terjadi karena sistem informasi yang lebih baik dan yang memungkinkan manajer untuk mengetahui lebih akurat dan lebih cepat dengan tepat apa di mana dan kapan. Namun demikian, tidak semua perusahaan memberikan manajemen rantai pasok prioritas tinggi. Sebuah artikel di Harvard Business Review, apakah Anda adalah tautan terlemah dalam rantai pasokan perusahaan Anda? Pada bulan September 2007 mengklaim bahwa gudang banyak perusahaan masih beroperasi dengan 20 teknologi berusia 1 tahun menghasilkan tidak lengkap dan tidak terintegrasius informasi. Beberapa perusahaan kecewa dengan kegagalan pertukaran bisnis ke bisnis untuk berkembang di internet dan memberi mereka persediaan lebih efisien daripada melalui rute tradisional.
Perkembangan teknologi RFID atau Radio Frequency Identification atau identifikasi frekuensi radio menjanjikan untuk memungkinkan perusahaan lebih merampingkan proses. RFID melibatkan penanaman setiap paket barang dengan transmisi radio kecil, memungkinkan pemiliknya mengetahui dengan tepat di mana ia berada setiap menit dalam sehari. Mengikuti gerakannya bisa menjadi sedikit seperti berada di pesawat terbang menonton layar di mana kemajuan pesawat ditunjukkan oleh panah yang bergerak melintasi peta dunia. Dalam banyak kasus, meningkatkan efisiensi rantai pasokan juga melibatkan perubahan hubungan perusahaan dengan pemasoknya. Tidak semua pemasok siap untuk menanggung biaya tambahan yang terlibat dalam atau secara efektif memegang saham atas nama pelanggan mereka. Mereka yang menginginkan komitmen yang lebih besar dari pelanggan tersebut, yang telah membuat perusahaan menjadi lebih dekat kepada pemasok mereka, terkadang membentuk aliansi formal dengan mereka dan kadang-kadang mengambil saham ekuitas dalam bisnis mereka. Di Asia Timur khususnya, hubungan seperti itu biasa terjadi. Sebagian besar pemasok Toyota, misalnya, berbasis di atau sekitar Toyota City, pusat manufaktur utama perusahaan, 45 menit berkendara dari Nagoya di Jepang. Toyota jika bukan satu-satunya pelanggan mereka, tentu saja pelanggan terpenting mereka, dan satu mereka siap untuk berusaha keras untuk tetap bahagia. Ketika Toyota mendirikan pabrik di negara lain, banyak dari pemasok ini mengikuti dan mendirikan operasi pabrik mereka sendiri di dekatnya. Sekian presentasi dari kelompok 6 tentang materi Supply Chain Management. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.